كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام، أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام، هذا هو دين السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام، أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام، هذا هو دين السلام. دين السلام. التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام، أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام، هذا هو دين السلام. التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام، أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام، هذا هو دين السلام. دين السلام. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, Sidana Nabi ya Jamalu. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya
Baiklah teman-teman, kita mulai saja kajian pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini kalau di saya cuacanya lumayan tidak terlalu cerah ya, tapi cukup hangat karena saya sekarang berada di dalam kamar. Alhamdulillah ya, bersyukur sekali pada pagi hari ini kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih rezeki masih sehat gitu ya. Wah, dan itu sesuatu yang patut kita syukuri. Kalau kata Arafat gitu kan, kalau kita bersyukur itu kita menikmati apa yang hadir saat ini gitu ya. Kalau kita sekarang lagi kajian, ya ikutilah kajian dengan sungguh-sungguh. Kita misalnya lagi berjalan, ya kita nikmati berjalannya, misalnya kakinya kita masih sehat, tidak ada rasa nggak nyaman gitu ya. Itu kita nikmatin. Seperti juga misalnya sholat gitu kan, kadang kita lagi sholat ingatnya yang lain gitu kan, ingatnya kunci di mana gitu. Itu bukan bersyukur kalau kata Arafat. Jadi bersyukur itu hadir di saat sekarang gitu. Jadi nggak kemana-mana pikirannya. Insya Allah mudah-mudahan kita juga berdoa, insya Allah kajian pagi hari ini bermanfaat buat kehidupan kita ke depannya. Salawat dan salam kita juga limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Berkat beliau kita berada di kenikmatan iman dan Islam saat ini. Ya, sebelum kita mulai ya, saya sapa dulu sebentar. Ini ada Bu Tati, katanya lagi perjalanan mau reuni. Yang manila ya Bu Tati, ada Bu Dwi, ada Pak Agus Idris. Alhamdulillah pemateri kita juga udah hadir di sini, Bunda Elvi. Kemudian ada Bu Dewi Iriani, Mbak Nurul, Mbak Yusi, dan berterima kasih juga kepada Mbak Anggi yang di belakang layar, yang selalu setia ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah muliakan dan bahagiakan selalu Mbak Anggi dan keluarganya. Oke, sebelumnya kita juga berdoa dulu ya, mudah-mudahan yang sekarang mungkin mendapatkan ketidaknyamanan gitu ya, tidak sehat, mudah-mudahan segera disehatkan. Ada keluarga kita juga atau pengurus dari Korwil Banten juga ada yang tidak sehat, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya. Kemudian yang mungkin sekarang ada amanah juga mudah-mudahan amanahnya segera dilunaskan ya, dan ada persoalan-persoalan mudah-mudahan Allah selesaikan, kemudian juga cita-citanya tercapai. Marilah kita buka kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan diisi kajiannya oleh Bunda Elvi. Judulnya adalah Lain Ladang, Lain Ilalang. Nah, ini salah satu materi di audio Magnet Rezeki ya. Saya juga pernah mengalami ini. Alhamdulillah saya sering mengikuti training-training dimanapun kan. Kemudian pernah mengikuti suatu training gitu kan. Tapi training itu mengajarkan apa ya? Kayak menurut saya itu saya kaji ulang gitu, apa ada gitu kan di Islam seperti ini gitu kan. Saya ragu gitu kan untuk mengikuti training tersebut. Akhirnya saya garpu tala gitu, sama Allah malah diomelin. Saya merasa begitu kan. Kata Allah, apakah akan ada selain Allah itu yang mendatangkan rezeki? Karena ilmu itu katanya mengajarkan akan mendatangkan rezeki, keberlimpahan dan lain-lain gitu. Tapi saya tidak nyaman. Pas dapat ayat seperti itu, jadi saya langsung tidak melanjutkan lagi. Berarti memang yang benar adalah yang kembali kepada Allah. Tidak ada wasilah rezeki itu yang harus misalnya dengan jimat atau apapun itulah ya, seperti itu. Jadi kita tetap bersandar kepada Allah. Nah, Bunda Elvi ini, saya udah beberapa kali juga ya, kita Korwil Banten itu untuk undang beliau. Kesibukannya sangat luar biasa gitu kan, ya alhamdulillah akhirnya pada hari ini beliau bisa hadir gitu kan. Bunda Elvi ini ketua Korwil Magnet Rezeki dari Bengkulu, luar biasa, alhamdulillah, insya Allah
mudah-mudahan panjang umur bisa ke Bengkulu ya. Dia juga sudah certified BNISP nih, saya juga belum malah. Kemudian certified hipnosis juga, owner lembaga bahasa dan edukasi Little B Bengkulu. Kemudian juga instruktur nasional atau mentor program pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Nanti ini akan disaringkan juga muridnya. Kemudian dia juga salah satu teman saya, dia seorang certified trainer Mahara Rezeki. Gitu. Jadi kesibukannya beliau selain sebagai seorang ibu juga di mana-mana ya kesibukannya. Alhamdulillah pada hari ini beliau hadir. Gitu. Jadi untuk menghemat waktu, baiklah kita sambut saja Bunda Elvi dari Bengkulu. Silahkan Bunda Elvi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tuti. Ya, terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ini saya bahagia banget bisa ketemu lagi sama Bu Tuti, bisa ketemu sama teman-teman yang lain. Ini alhamdulillah bisa di Zoom ini ada Bu Tati ya, ada Mbak Anggi, ada wah luar biasa nih. Suatu apa ya, kebanggaan buat saya bisa ikut mengisi kajian di Korwil Banten ya Bu Tuti ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mudah untuk masuk ke dalam majelis. Jadi alhamdulillah yang ada dan bisa melihat di sini itu yang betul-betul Allah pilih ya. Allah pilih untuk sama-sama kita belajar. Ini suaranya agak-agak ini ya Bu ya, agak menggema ya. Oke. Di saya cukup jelas Bun. Oke, iya baik. Ya mudah-mudahan alhamdulillah ini kita semua jadi orang yang terpilih oleh Allah untuk bisa sama-sama belajar Ibu ya, belajar sama-sama nih di sini. Iya. Ya baik Bu Tuti, ini saya langsung aja atau gimana Bu Tuti? Ya silakan Bu, langsung baik. aja. Ya terima kasih. Sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya, kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah dan rahmatnya agar kita semua bisa menambah atau mencas ilmu yang sudah kita tahu. Gitu. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman semua. Pada minggu pagi ini, insya Allah mudah-mudahan nih suasana cuacanya di Bengkulu lagi cerah banget. Alhamdulillah, biasanya mendung-mendung syahdu juga. Nah, pada kesempatan ini saya pengen berbagi nih sama teman-teman. Saya yakin teman-teman semua yang ada di sini pasti sudah kenal Magnet Rezeki. Dan saya yakin sudah banyak mengikuti dengan kegiatan-kegiatan Magnet Rezeki yang sudah beberapa kali dan dilaksanakan. Nah, baik, temanya kali ini lain ladang, lain ilalang. Nah, saya sendiri kadang suka saya plesetin lain ladang, lain belalang gitu. Tapi oke, ini lain ladang, lain ilalang. Nah, kenapa sih ada tema ini? Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada guru kami, guru saya dan Bu Tuti, yaitu Pak Nasrullah. Kenapa sih orang-orang yang nggak kenal Allah, tapi mereka kok dikasih rezeki ya sama Allah? Padahal mereka nggak sedekah, mereka nggak zakat, mereka juga mungkin nggak sholat, tidak melakukan amalan-amalan soleh, dan sebagainya. Sementara kita yang berkecimpung di Magnet Rezeki dan mengamalkan ilmu Magnet Rezeki setiap hari, kok kayaknya mesti bersusah payah, mesti bekerja keras untuk mendapatkan rezeki Allah. Jadi ternyata nggak mudah ya untuk mendapat rezeki ini. Sementara mereka yang nggak melakukan apa-apa itu
Allah malah kasih rezeki, karena berlimpah ruah malah. Benar nggak Bapak Ibu? Ada kadang-kadang dalam hati kita ada, kok itu bisa dia nggak pernah sholat nih, tapi dia kaya raya ya, rumahnya sampai berpuluh-puluh, wah rumahnya mewah banget, wah dia jalan-jalan ke luar negeri terus, wah banyak duitnya. Kok kita yang sedekah, kita yang sholat, kita yang melakukan amalan, begitu tidak mudah mendapat rezeki dari Allah. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi ini lain ilmunya, lain ilmunya. Mereka yang tidak kenal Allah, tidak kenal Tuhan, tidak kenal dengan akhirat, tidak kenal dengan padang mahsyar, tidak kenal dengan siksa kubur, ya, tidak kenal dengan alam hisab, tidak kenal dengan surga, tidak kenal dengan neraka. Jadi mereka sepanjang hidupnya tuh berbuat zalim dan berbuat kesalahan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sungguh kezaliman yang besar. Cuma orang-orang yang zalim ini pernah berbuat baik. Kok berbuat baik? Berbuat baik gimana sih? Mereka zalim kok berbuat baik? Gitu. Ya kita lihat aja yang bikin Facebook nih. Ya, Pak Mark ini luar biasa ya. Beliau memuliakan dan membahagiakan orang lain. Mereka bikin Facebook untuk sarana kita untuk bermedia sosial. Ya. Dan kemudian mereka juga ada yang membuat handphone, mereka membuat sarana-sarana kehidupan, bikin mobil, kemudian ada yang bikin pesawat, ada yang membuat bangunan-bangunan megah yang dimanfaatkan untuk banyak orang. Ya. Hal-hal kecil seperti memberi makan hewan-hewan, memberi makan anjing, memberi makan ayam, dan itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Membuat sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Ya. Maka Allah ini maha adil ya, sahabat-sahabat semua. Allah ini maha adil dan maha memberikan kebaikan. Dan Allah juga maha membalas perbuatan baik. Cuma orang-orang yang belum kenal Allah dan berbuat baik ini, tetap akan Allah balas perbuatan baik mereka di mana? Di dunia. Ya. Jadi mereka yang belum kenal Allah dan berbuat baik, akan Allah balas perbuatan baik mereka di dunia. Karena apa? Supaya nanti di akhirat Allah nggak punya utang lagi dengan mereka. Jadi sepanjang kehidupannya di akhirat nanti tinggal siksa demi siksa aja. Walau bisa, tapi Allah memang maha membalas perbuatan baik. Ya. Sementara kita ini orang-orang yang kenal Allah loh. Kita tahu dunia akhirat, kita tahu surga neraka. Ya walaupun mungkin kita belum pernah ke situ, tapi ada iman yakin kita bahwa itu ada. Kemudian kita tahu, kita meyakini dengan adanya siksa kubur, adanya alam hisab, adanya padang mahsyar. Ya. Nah, kita ini adalah orang-orang yang selalu berbuat baik. Setiap saat, setiap detik, sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang bulan. Ya. Benar kan? Kita selalu berbuat baik. Yang sepele aja deh, yang simple. Kita pengen ada kucing mau kelaparan, kita kasih makan. Ya. Anak-anak kita siapin pagi-pagi bangun, udah kita ibu ini sebagai emak-emak udah nyiapin semuanya buat keluarga kita. Itu salah satu perbuatan baik kita juga kan. Ya. Nah, jadi kita yang berbuat baik dan kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah dalam setiap sholat kita ya, ulang-ulang lagi. Dan
dengan perbuatan baik kita yang kita lakukan setiap hari ini, pernah nggak kita berbuat salah? Pernah nggak kita berbuat dosa atau berbuat khilaf? Ada yang semuanya bersih, bersih, nggak ada salah, nggak ada dosa, nggak ada khilaf. Ya. Pasti pernah ya. Kita kan manusia yang tidak sempurna, hanya Allah yang sempurna. Nah, maka Allah pun maha adil. Ya. Allah juga membalas perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan khilaf kita. Terus Allah balasnya di mana? Ya di dunia. Jadi buat orang-orang yang kenal Allah, perbuatan dosa yang kita lakukan itu dibalas di dunia, supaya apa? Supaya nanti di akhirat tinggal tersisa yang baik-baiknya saja. Kayak kenapa sih kadang kita, saya tiba-tiba difitnah orang, saya dizolimi, saya digibahin orang gitu. Ya udah, itu balasan dari dosa-dosanya kita. Kan kita ini mungkin ada materi cermin ajaib ya, pernah mendengar itu semua. Jadi ketika kita dihina, difitnah, yaitu adalah akibat dari perbuatan dosa-dosa kita. Ini Allah lagi balas melalui itu di dunia. Supaya apa? Supaya nanti di akhirat yang tersisa, tinggal tersisa yang baik-baiknya saja. Makanya wajar saja kalau seandainya orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka berbuat durhaka, berbuat yang tidak baik, didahulukan siksanya di dunia. Ya. Jadi kalau didahulukan siksanya di dunia, kita mesti ngapain tuh? Berkeluh kesah, aduh ya Allah, kok cobaan begini banyak buat saya, nggak selesai-selesai ya Allah, datang satu cobaan, muncul lagi cobaan lain, datang satu, difitnah orang, dihina orang, rasanya tuh kita udah, wow, yang ada mengeluh ya. Padahal mestinya kita bersyukur loh, bersyukur, kenapa? Karena nanti tidak ada lagi bagian siksanya di akhirat, ya. Jadi kalau seandainya sekarang kita dalam kondisi yang ya jatuh ya, apalagi dalam akademi COVID ini, masa pandemi ini luar biasa ya, luar biasa sekali imbasnya buat kita semua. Tapi apapun yang terjadi, ya kita harus tetap bersyukur. Nggak usah ngeluh-ngeluh lagi deh, nggak usah kok begini, udah berprasangka baik sama Allah dan bersyukur. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah pengguguran dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulukan pengguguran dosanya di dunia, sehingga nanti akhirnya tidak ada lagi penghapusan dosa di akhirat. Kan senang ya kalau kita di akhirat tuh nanti udah menjalani kehidupannya betul-betul kekal. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman Magnet Rezeki, ya, dalam sebuah hadis itu disebutkan tidak adalah kesusahan yang dialami seorang mukmin walaupun dia hanya tertusuk duri kecuali diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka di sini jelas ya bahwa ilmunya berbeda. Lain padang, lain ilalang. Mereka hanya inginkan kehidupan dunia, maka mudah sekali untuk mendapatkan rezeki berlimpah.
hanya cukup berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan kehidupan dunia mereka. Kita tinggal milih nih, kita mau hidup di dunia saja, atau kita nanti hidup di akhirat, kehidupan akhirat pun kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Jadi seandainya kita melihat orang-orang yang seperti itu diberikan kemewahan, kejayaan, kebahagiaan di dunia, ya nggak usah gimana-gimana lah. Udah, karena memang Allah itu maha baik, kita berprasangka baik. Karena mereka hanya mendapatkan bagian itu hanya di dunia. Nah, tinggal pokoknya kita yakinkan, kita mau hidup di dunia akhirat, atau hanya hidup di dunia saja. Ada surat Ali Imran ya, ayat 176. Saya coba saya screen ya Bu, mudah-mudahan bisa. Oke, sebentar. Saya sambil coba ini ya Bu. Silakan. Ya. Muncul nggak nih? Aduh. Oke, kalau nggak saya bacain aja ya nanti ya. Oke, sebentar. Oke. Ya, sudah muncul ya, Bu? Ayatnya? Ya, sudah muncul, Bu. Oke, baik. Ya, di situ kita lihat itu ada Quran surat Ali Imran ayat 176 ya. Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Ya. Karena sesungguhnya sedikit pun mereka tidak merugikan Allah. Dan Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat. Dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Jadi jangan sampai orang-orang seperti itu memasukkan rasa kesedihan dalam hati kita. Ya, dalam hati kita. Oh, kok enak banget ya itu bisa mobilnya bisa 10. Wah, itu kok usahanya bisa sukses banget padahal dia nggak pernah sholat ya. Jangan sampai itu membuat memasukkan rasa sedih dalam hati kita ya. Karena begitu cepatnya mereka dalam pengingkaran dan kesesatan. Dan sesungguhnya dengan sikap itu, mereka tidak akan memberi kemudaratan kepada Allah dengan sesuatu pun. Dan sesungguhnya mereka hanyalah memudaratkan diri mereka sendiri dengan menghalangi diri mereka dari manisnya iman dan agungnya pahala. Nah, kan dahsyat nih ya. Kadang kita tidak menyadari bahwa mereka itu sebenarnya sedang menghalangi diri mereka dari manisnya iman. Ya kita, ayo jangan sampai nanti iman kita jadi menurun, kitanya jadi sedih, pahala kita hilang. Karena Allah menghendaki agar tidak memberikan pahala bagi mereka di akhirat, dikarenakan mereka telah berpaling dari seruan kebenaran, dan bagi mereka itu adalah siksaan yang dahsyat. Jadi mereka akan mendapat azab yang besar di akhirat, di dunia nantinya. Di akhiratnya, di dunia mereka senang-senang, di akhirat mereka sudah nggak dapat apa-apa. Ya, jadi jelas sekali ya bahwa di situ disebutkan bahwa Allah tidak akan memberikan bagian pada mereka nanti di kehidupan akhirat. Jadi kalau mereka dapat surganya di dunia, ya udah biarin aja.
kita yang nggak usah sedih, kita yang nggak usah sedih ngeliat mereka seperti ini, kita nggak usah sedih. Nah sekarang pokoknya tinggal ilmunya kita nih. Jadi kalau seandainya ada muslim, ada mukmin yang hidupnya tidak mudah, hidupnya sulit di dunia, karena memang Allah ingin buat dosanya itu dihancurkan di kehidupan dunia. Kan kita tiap hari itu berdoa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Kita maunya di dunia itu hasanah, di akhirat hasanah. Mohon maaf Bunda Elvi, Iya. banyak yang komen suaranya kurang besar katanya. Mungkin Oh gitu ya, baik. deketin mic. Kecil. Baik. Iya. Oh, sayangnya mic-nya di sini ya. Baik. Oke. Ya, makasih. Ya, ini saya stop share ya. Oke. Oh ya. Baik, ini tes 1 2 3. Suara saya memang halus. Halus, Masya Allah. Oke, baik. Ya, baik teman-teman semua. Nah, jadi saya ulangi lagi tadi ya, kita setiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan itu adalah yang kita inginkan, di dunia hasanah dan di akhirat hasanah. Ya. Maka kalau itu menjadi pilihan kita, pilihan hidup kita, nah saya akan kasih tahu lagi nih, pilihan hidup ini ada 3. Ya. Ada 3 yaitu yang pertama nih, kita mau pilih bahagia di dunia dan sengsara di akhirat. Gimana nih teman-teman? Mau bahagia di dunia dan sengsara di akhirat? Dan pilihan ini buat orang-orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak ada pilihan ketiga ya, dunia akhirat bahagia. Iya, jadi ini yang pilihan pertama, Bu Tuti nih, bahagia di dunia dan sengsara di akhirat. Nah, itu yang kita lihat tadi yang kadang-kadang menimbulkan kesedihan gitu. Menimbulkan dengki, kok dia begitu ya gitu, padahal nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah. Kita yang sedekah tiap hari, yang kita yang sholat, melakukan amalan-amalan, tapi Allah masih kasih begini-begini aja gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau pilihan pertama nih saya udah lepasin, jangan pakai gaya hidupnya mereka, karena nggak akan pernah bisa sukses lah dengan gaya hidup mereka. Kenapa? Ya karena mereka memilih bahagianya di dunia kok, sengsaranya di akhirat. Cuma di dunia doang gitu. Ya, oke. Nah, saya kasih pilihan kedua nih. Pilihan kedua itu bahagia di akhirat, sengsara di dunia. Ini pilihan orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang beragama Islam, tapi banyak berbuat yang tidak baik, banyak melakukan dosa. Misalnya, dia ini Islam, dia ini mukmin, beribadah sholat, berzakat, berpuasa, naik haji, bolak-balik, beramal ibadah di kehidupan dunia, tapi mereka masih berbuat dosa. Nah, orang-orang yang mengambil pilihan kedua ini sudah pasti akan sengsara di dunia, tapi mereka bahagia di akhirat. Ya. Kemudian pilihan yang ketiga, itu ada bahagia di akhirat, bahagia di dunia. Nggak ada kata-kata sengsaranya nih. Jadi ini nih kebaikan sebetulnya ini menjadi pilihannya, ini insan magnet rezeki nih. Bahagia di akhirat, bahagia di dunia. Jadi di dunia apapun yang terjadi, ketidakmudahan, sesuatu yang tidak enak, kita harus alami, apapun itu ya udah, ini pilihan kita gitu. Pilihan kita, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita berhati-hati dari seluruh perisai dosa.
Karena ketika kita berhati-hati dari dosa, dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan membuat kejayaan, kemakmuran dalam kehidupan dunia. Nah, mau pilih yang mana nih sekarang nih? Yang ketiga, kedua, ke satu. Ya. Dan ini langkah baiknya ya, jika kalau pilihan pertama itu dia hanya mikirin kebaikan, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Oke. Pilihan kedua, seorang muslim yang motivasinya itu hanya dunia saja, ya. Berbuat baik dan hanya dunia. Tapi kalau pilihan yang ketiga, itu seorang muslim yang motivasinya hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah, jadi maksudnya gimana sih kok hanya kepada Allah? Ya apapun yang dilakukan, itu hanya untuk mencari ridhonya Allah. Jadi misalnya kita bersedekah ya memang hanya untuk ridhonya Allah, mencari ridho Allah. Bukan bersedekah hanya ingin dilihat orang, wah saya mau sedekah biar dilihat banyak orang nih, saya suka bersedekah. Atau kita sholat setiap hari kita sholat, itu niatnya bukan karena minta ridhonya Allah, gitu ya. Tapi niatnya hanya ingin dilihat orang, wah si itu sholat, si A sholat, si Fulan sholat ya, rajin banget ya sholatnya. Wah itu kalau hanya niatnya hanya ingin dilihat orang, ya motivasinya bukan karena Allah, gitu. Ya, itu nggak bisa kita masuk ke golongan yang ketiga. Ya. Nah, dalam surat Al-Qasas ayat 77, ya, di situ disebutkan bahwa, saya share lagi ya, saya coba share lagi buat teman-teman. Atau saya bacain aja deh, saya bacain aja ya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Nah, di surat ini jelas ya, Allah nih minta kita untuk menjadi golongan yang ketiga. Yang dikejar apa? Yang dikejar ya akhiratnya. Jadi apa yang dilakukan di dunia, itu yang tujuannya ya, goalnya ya untuk kehidupan akhirat nanti. Visinya visi akhirat. Tapi jangan melupakan kebahagiaan, kenikmatan di dunia. Ya. Allah ingin kita untuk ambil bagian dari kehidupan dunia kita. Jadi kalau ada yang mau menikmati kehidupan dunia, hidupnya bagus, kaya raya, berjaya, berlimpah, ya akhirnya ilmunya jadi beda begini, lain ladang, lain ilalang. Yang harus kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, akhirnya cuma ada dua, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya. Yang pertama apa? Pertama, berhati-hati dari seluruh dosa kita. Yang kedua, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya tanpa mengharapkan balasan atau imbalan apapun. Ya. Kenapa kita mesti berhati-hati dari seluruh dosa kita? Karena setiap dosa itu Allah akan balas di dunia. Karena kita sudah memilih menjadi seorang mukmin, Allah akan balas dalam kehidupan di dunia, jadi kita mesti hati-hati. Durhaka pada orang tua, suudzon pada orang lain, berkeluh kesah, dan sebagainya, itu nanti Allah akan balas dalam kehidupan dunia. Maka kalau kita mau hidup enak, hidup nikmat, ya kita harus berhati-hati terhadap semua ini ya. Jadi rahasia kalau mau hidup enak di dunia ya kata Allah, berbuat baiklah kepada orang lain.
sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, jelas ya ayat itu. Nah, tapi tadi ada kata-kata jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Itu kerusakan yang di mana nih? Kita sudah menjaga lingkungan, menjaga yang lain-lain, itu kita jaga aja nih. Kita jangan bikin kerusakan di pikiran kita, di perasaan kita, di spiritual kita juga, ya. Karena Allah telah buatkan hukum ini hukum dari Allah ya. Jadi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi sayang kan kalau kita sudah mengamalkan ilmu magnet rezeki, kok masih mau merusak pikiran kita, perasaan kita, spiritual kita. Waduh, itu nanti akan sia-sia aja. Akan sia-sia aja. Kita nonton dulu ya Bu Tuti ya. Bisa di-share nggak ya videonya? Boleh. Ya. Nanti Yang kita video yang tadi? Ya, video yang tadi saya tadi belum ini YouTube. Jadi ini kepengen ngajak teman-teman nonton nih ya. Nanti silakan dilihat dulu, kita nonton dulu sama-sama. It's the name of a famous method. In this method, you set goals for yourself on a daily or weekly. You start to put cross to the days on which you have reached your goal. You make a chain with these crosses and you don't give up. You don't break that chain. But we have a problem. Personal development specialists say that we should have goals. You know, they say like, don't sleep more than 6 hours, learn a language, finish a book every week, don't stop, always run, don't give up on your dream, don't break the chain. Okay, I don't object to them. I also have a table and put crosses on it every day and go after many goals, no problem. But you know what? They don't talk about the most important part of it. Let me give you a simple mathematical example. Try to imagine that you are adding numbers, and imagine that the numbers you have added up to this year is, for example, 35 in total, and you start from this year. For example, you will add 4 in this year, and then add 8 in next year, and it goes on. And there is an unknown time which counts down, and when it ends, you can't add any other number. Okay, you start the addition. Plus 4, plus 8, plus 7, plus 3. You add ambitiously, you keep adding and adding. Plus 6, plus 5, and okay, they say time is over. Then you realize that you have added the numbers into a giant parenthesis, and there is a zero multiplication at the end of it. It wipes out all the numbers you have added all those years, and the result becomes 0. Of course, you are disappointed. All your efforts have been wiped out by the 0. A regret arises inside of you. You say, I wish I had seen the whole picture at the beginning and realized that 0 and changed it with 1 before I started the addition. I think you got the point. Okay, guys, you may have goals for this year and afterwards. Learning a language, finishing a book every week, increasing your monthly income to $15,000, not sleeping more than 6 hours, etc. But for what? For what do we set goals exactly? Why don't we break the chain? If it is just for a more comfortable or a more respectable life, remember that all this will already be 0 with death. The death will wipe out all of them. The person who knows English will be equal with the one who doesn't know. The one who earns more will be equal with the one who earns less. The one who can reach his goals will be equal with the one who can't. So, if at the end of it, the death will 0 everything, so what is the meaning of adding more numbers with an ambition?
it just increases the degree of the disappointment that you will feel. So the logical thing is seeing the whole picture at the beginning. In this life journey, which will end in an unknown time, my first job must be to prevent death from being zero. Well, can I really prevent death from being zero? I mean, since everything will leave my hands and will be lost, is there any other way that would transform them into something eternal? I mean, isn't there any kind of stamp for eternity that would impress all of the things that I possess and say, look, there is a seal on them and you can't wipe them out, okay? They will remain forever. The only one to say such a thing is the owner of the everything. And he says, Kullu shay'in halikun. Everything, the languages you learn, the money you earn, the books you read, everything will be perished illa wajhah, except their way towards him. So the creator of our life says, if your intention is towards Allah, if the thing you do is for his acceptance, it won't disappear, it will be transformed into eternity in paradise. So learning a language, finishing a book every week, being rich, everything, if they are towards him and for his sake, eternity stamp being pressed on them. For example, in this year, I will study English for 10 minutes daily. For what? Because serving Islam in the field of English is so important and I want to gain acceptance of my Lord with it. That zero has turned into one. This year, I will finish a book every week. Why? Because this is the way of being a more sophisticated person and serving Islam better, and Allah who is eternal will be pleased with it. Good news, that zero has turned into one because now his acceptance is your intention. I aim increasing the income of my company to $150,000. For what? Because I will spend that money on spreading the message of the Quran to the whole world and the publications that would please him. You have exterminated the zero because now your goal is towards him. We add and add like this through our lives and they don't end with death. People who seek Allah's sake in their actions kill their death. Death cannot zero their additions. If the thing we do is for his acceptance, it is not mortal. You may say, I don't really love him that much and maybe I don't really believe in him that much either. So how can I do everything for his sake? I don't even know who he is. My brother or sister, that's the problem. You don't even know who he is. And actually it is our first job in this life, recognizing him. That's the first step. The more you recognize him, the more you love him. And the more you love him, the more you seek his sake in your actions. So learn about him. Who made you? What does he want? Why does he give you such a billion things in each day? Read, find out. Turning the zero into one is a lifelong process. Start at the point that you are missing and try to fix it. Like the specialists say, don't break the chain, but keep the chain to gain his acceptance. Run, but run to be eternal. An unknown time counts down, and before starting to add the numbers, the first thing you have to do is to remove that zero. Otherwise, everything you added will be wiped out. Alhamdulillah. Ya. Oke. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah ditonton ya, sudah sama-sama nonton kita tadi. Oke, boleh ditulis di komen ya Bu Tuti ya, tentang Boleh, videonya ya. Jadi nanti kita bisa sambil sharing. Ini nanti mesti selesaiin dulu materinya atau bisa sambil Bu? Biasanya sih selesai materi dulu. Oh, selesai materi dulu. Oke, baik. Nanti silakan teman-teman video tadi pendapatnya boleh silakan ditulis di komen apa yang didapat dari video yang kita tonton sama-sama tadi. Iya, baik. Kita lanjutin lagi ya. Nah, tadi di video tadi itu kita lihat ternyata ketika kita nih
mau hidupnya kan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi orang-orang yang membunuh kematiannya di dunia itu adalah orang-orang yang mencari ridhonya Allah. Karena mereka menginginkan kehidupan yang kekal. Mereka menginginkan stempel dari Allah. Oke, kamu akan melanjutkan kehidupanmu di akhirat. Bagaimana kita bisa mencapai ke situ? Ya, jadi jangan sampai nanti ketika kita semua sudah banyak mengenal ilmu magnet rezeki ya dan sudah mempraktekkan. Jadi lakukan segalanya, apa yang dilakukan itu semuanya hanya niatkan karena Allah semata. Dan luaskan niatnya. Luaskan niatnya bukan cuma untuk kita pribadi saja, tapi luaskan agar itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Misalnya, ya Allah, saya pengen punya gaji miliaran supaya saya bisa bersedekah lebih banyak lagi, ya Allah. Atau luaskan niat kita. Luaskan niat kita agar kita bisa menjadi golongan yang ketiga tadi. Jadi apa yang kita lakukan di dunia itu nanti nggak sia-sia. Tidak habis begitu saja. Dan mulai kapan nih, start mulai kapan? Karena kita taunya baru sekarang, ya udah, start sekarang ya kita mulai. Kita mulai untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya dan diniatkan semua hanya karena Allah semata. Ya. Karena dalam surat An-Nur ayat 55 ya, disebutkan bahwa Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya. Nah, jadi kalau video tadi yang sudah kita lihat, itu sangat bagus ya kalau menurut saya. Bagaimana kita merubah 0 to 1. Ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu hanya kosong belaka. Di dunia ini nggak ada apa-apanya, cuman akhirnya jadi 0 doang nih. Gitu. Ya. Kalau ada yang bertanya, tapi kita kan nggak pernah tahu loh, takaran rezeki kita itu berapa. Ya, karena memang itu sudah ilmunya Allah. Kita nggak bisa nakal rezeki kita nggak bisa nakal rezeki orang juga, kita nggak bisa. Jadi kita kerjakan sajalah yang baik-baik gitu, karena takaran rezeki itu memang ilmunya Allah, hanya Allah yang tahu. Ya. Nah, takaran rezekinya kita buat orang yang sudah memenuhi golongan ketiga ya ada dalam surat An-Nur tadi ya, surat An-Nur ayat 55. Ya. Nah, baik. Bapak Ibu, sahabat-sahabat magnet rezeki semua, sepakat ya kita insan magnet rezeki memilih golongan yang ketiga, menjadi muslim yang motivasinya hanya mencari ridhonya Allah semata. Ya. Jadi saya lagi jangan sampai apa yang kita lakukan di dunia menjadi nol, amal ibadah kita tidak berarti apa-apa, habis, dan kehidupan yang abadi atau yang kekal itu ya kehidupan di akhirat. Karena dunia ini cuma fana. Ya. Dunia ini cuma fana aja. Jadi kita ya mau yang fana apa yang maunya yang betul-betul kekal nih. Maaf, Bunda, suaranya tidak terdengar jelas, Bunda. Oh ya, baik. Mungkin mic yang itunya didekatkan. Oh iya, oke. Di Facebook, di Facebook benar-benar sampai tidak terdengar. Waduh, ini sekarang udah terdengar belum? Tes.
Agak dekat lagi, Bunda. Ya. Sekarang udah? Belum. Belum? Belum, belum. Aduh, ya. Oke, sebentar saya coba. Tes 1, 2, 3. Gimana? Dia sudah. Sebenarnya sih belum juga ya. Waduh, apanya ya? Ini saya coba cek sound suaranya dulu deh. Oke, sebentar. Bunda pakai mic atau dari laptop? Dari laptop saya, dari laptop ini lagi dicek lagi ya mikrofonnya. Coba saya cek lagi. Sebentar. Oke. Yang di Facebook gak kedengeran ya? Iya, Bunda. Wah, oke. Ini mikrofonnya sih udah full ya. Oh. Oke. Mendingan katanya. Siap. Lanjut, Ya. Bunda. Oke, sudah. Ya, udah apa-apa, Ya. lanjut. Oke. Ya. Ini udah lanjut tapi udah mau selesai nih. Nggak apa-apa. Ya. Baik. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi teman-teman semua jangan sampai nanti apa yang kita lakukan di dunia itu hanya menjadi nol belaka. Amal ibadah kita tidak berarti apa-apa, habis, dan kehidupan yang abadi atau kekal yaitu ada di kehidupan akhirat. Ya, dunia ini cuma fana aja. Ya. Jadi siap-siap kita semua sepakat ya menjadi insan magnet rezeki yang memilih golongan ketiga, yaitu golongan beruntung yang motivasinya hanya kepada Allah semata. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita semua bisa berkumpul di jannahnya Allah, ya bersama dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Tuti. Ya. Ini materinya sudah saya sampaikan ya. Jadi silakan ini masuk ke sesi apa ya, pertanyaan atau apa? Iya. Alhamdulillah. Walaupun suaranya tadi ada beberapa yang katanya tidak besar, ya. Mudah-mudahan tetap ada yang bisa diambil dari hikmahnya ya. Ya. Kalau di saya alhamdulillah cukup jelas dan ilmunya juga luar biasa. Tapi sebelum ke sesi pertanyaan, mungkin teman-teman juga pengen dengar juga ada nggak keajaiban yang paling berkesan di Bunda Elvi gitu? Masya Allah. Oh iya, keajaiban yang paling berkesan. Ya, kalau yang berkesan tuh apa ya? Setiap ini yang paling berkesan buat saya. Setiap saya mengadakan training magnet rezeki di beberapa kota, baik itu di Padang, di Cilacap, di Jambi. Saya niatkan ini untuk dakwah. Ya, saya niatkan ini untuk dakwah. Jadi ketika mengadakan situ saya apa ya? Saya nggak mikir itu ini berangkat dari mana ini nggak. Tiba-tiba Allah tuh ganti. Setiap saya pulang Allah ganti itu dengan jumlah berkali lipat yang saya dapat itu jumlahnya berkali lipat. Masya Allah. Ya. Jadi kadang-kadang saya kepengen nih mau bikin training di Bengkulu ya. Bulan waktu itu ya udahlah kepengen udah pokoknya diundang aja semuanya ini datang.
2 minggu setelahnya itu saya dapat, Masya Allah, saya sampai ini masih merinding ya. Dikasih gantinya sama Allah berkali lipat. Dan itu selalu terjadi setiap saya pulang dari dari isi training di luar kota. Ya, walaupun bentuknya tidak dalam bentuk materi saja gitu, tapi dalam bentuk lain yang memang itu sebuah peningkatan dalam hidup saya. Gitu. Ya. Seperti misalnya ketika pulang dari Padang, saya masih duduk di bis nih Bu, karena waktu itu Desember ongkos tiket pesawat tuh lagi tinggi-tingginya gitu. Iya, iya. Kemudian pengen ke sana deh, udah pengen ke sana. Pas pulang itu saya baru duduk masih sekitar setengah jam perjalanan, saya udah ditelepon dari kementerian kaitannya dengan lembaga pendidikan saya. Masya Allah itu luar biasa gitu. Ketika Allah ganti dengan hal-hal yang buat saya itu berkali lipat dari apa yang tenaga pengorbanan yang saya keluarkan waktu itu. Alhamdulillah udah menjadi orang yang ketiga, insya Allah ya. Amin, amin. Ya, Jadi makanya udah nggak 0 lagi, tapi insya Allah udah 1 ya. Amin, iya. Soalnya kadang-kadang ada juga kita melakukan semua ilmu, semua jurus magnet rezeki kita praktekkan ya, kita lakukan. Kadang-kadang kita lupa bahwa semua itu kembali ke Allah. Ya, manusia berikhtiar. Jadi itu yang kadang-kadang kita suka lupa. Semuanya tetap Allah yang menentukan gitu. Tetap kita LOP-nya tetap ya, prasangka baik tetap gitu. Dan mudah-mudahan ya kita memang niatkan semuanya kepada Allah, karena cuma Allah yang bisa memberi label kita abadi atau enggak gitu. Baik. Ya, Bu Tuti. Ya, terima kasih Bunda Elvi. Insya Allah keajaibannya terus bertubi-tubi ya. Amin, amin. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan, tapi sebelumnya Aiden mau kasih insight dulu. Dulu. Ya. Bilang dulu dan silahkan gitu, jadi dulu. Ya, silakan Aiden. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dari video yang tadi ya, karena kita bisa melihat bahwa kalau saya pribadi waktu awal-awal saya melihat video itu benar-benar sebelumnya itu betul-betul orang yang mengejar banget sesuatu yang saya inginkan. Perhatikan yang walaupun mungkin masih ya etika dan lain sebagainya ya, tapi tidak mengkalikan dengan selalu 0, tetap kali 0. Nah, tapi begitu saya melihat video itu, memang kita harus mengkaitkannya kembali dengan Allah, ya, sehingga kalau sekarang misalnya saya ingin sesuatu, maka saya coba dulu cari apa dalam yang nanti bisa kita bertanggung jawab, ya. Itu insya Allah kalau kita selalu berpikir, berniat seperti itu, bertindak seperti itu, maka insya Allah nanti kita dapat. Ya. Jadi ingat kata Allah ketika berbicara di Wakil Rasul, dia bilang dagang sekedar dapat untung mudah, dapat berkahnya nggak dapat, ridhonya nggak dapat. Nah, tapi kalau kita dagang lalu itu Allah,
maka pasti kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jadi video itu lagi-lagi Mbak Elvi sudah mengingatkan kita nih, betapa bahwa ketika kita sandarkan segala sesuatu, niat baik kita, ya, kita dengan Allah, Sang Pencipta, memberi dan juga Sang mengambil, tentunya insya Allah akan berkah. Yang mungkin bisa saya untuk dan penjelasan itu Bunda Tuti. Jelas suara saya? Ya, terima kasih ya, Den. Halo. Berkaitan dengan program nanti di akhir atau mau ini berkaitan dengan program Korwil nanti di akhir aja ya, Den ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini tadi ada yang angkat tangan kayaknya. Bunda Kiki, mana Bunda Kiki? Bunda Kiki tadi angkat tangan mau. Iya betul Bu. Boleh bertanya Bu? Boleh silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Kiki. Kebetulan saya juga alumni KMMR. Jadi memang sudah mengikuti ilmu-ilmu magnet rezeki lah dari Telegram, dari buku, dan juga sempat ikut beberapa acara MR. Kalau yang tadi saya dengar dari kajiannya Ibu Elvi, tadi ada statement bahwa jika seorang muslim, misalnya kita mukmin, lalu seorang mukmin tersebut berbuat dosa di dunia dan balasannya akan di dunia juga. Nah, sementara saya pernah mendengarkan beberapa kajian-kajian dari beberapa ustadz, misalnya via YouTube dan lain-lain, itu ada seorang muslim yang berbuat dosa di dunia, tapi dibalas juga di akhirat. Seperti kita kan percaya ada azab kubur ya, nauzubillah min zalik gitu. Ada azab kubur, lalu ada dihisab juga, lalu kita masih percaya juga ada neraka, dan ada seorang muslim juga yang banyak berbuat dosa di dunia, lalu dibalas juga di neraka. Dan saya pernah dengar cerita bahwa di neraka tersebut beliau lama sekali, sampai akhirnya baru terakhir setelah mungkin ya setelah perhitungan di neraka mungkin ribuan tahun baru nanti dihadiahkan oleh Allah, yaitu surga gitu. Nah, ini bagaimana ya Bunda Elvi, maksudnya jadi apakah memang seorang yang berbuat dosa di dunia itu dibalas di dunia dan di akhirat juga lewat azab kubur dan neraka tadi, atau bagaimana ya? Syukran Bunda Elvi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Kiki. Ya, langsung saya jawab ya Bu Tuti ya. Halo, ya, terdengar nggak suara saya? Kedengaran suaranya? Ya, kedengaran suaranya ya? Iya, kedengaran Bu, kedengaran. Baik. Ya, terima kasih Bu Kiki. Ya, tadi baik, saya mungkin ada yang kurang tepat tadi ya, gitu. Jadi orang yang berbuat dosa, gitu ya, dia dibalas di dunia. Dan ya, kalau untuk yang mukmin, ya, orang yang berbuat dosa dibalas di dunia, dan di akhirat juga pasti akan dibalas sama Allah gitu. Tapi di sini kita menyampaikan bahwa itu golongan yang kedua, bahagia di akhirat, sengsara di dunia. Itulah pilihan orang-orang yang masuk Islam tapi buat banyak dosa. Dia Islam, dia mukmin, artinya makanya kenapa kita mesti berhati-hati dari dosa. Kita harus membuka perisai dosa kita supaya kita tidak lagi mendapat balasan dari Allah di akhirat. Ya. Jadi ketika mereka yang berbuat dosa di dunia, Allah balas di dunia, itu ya mesti kita bersyukur karena kita dibalasnya di dunia. Artinya nanti akan ada balasan dari Allah juga di akhirat jika kita memang tidak melepas perisai dosa kita. Kita pegangin terus itu perisainya sampai setelah kematian di dunia, kita masuk ke akhirat, ya kita tetap akan mendapat siksa dari Allah. Kecuali bagi mereka yang berbuat dosa di dunia tapi tetap
melepas perisai yang mereka punya, perisai dosa mereka, insya Allah Allah akan balasnya hanya di dunia, tapi tidak di akhirat. Ya, insya Allah. Jadi yang seperti saya bilang tadi, balasan dosanya gimana? Kadang kita mungkin difitnah orang ya, difitnah orang atau digibahin orang atau dihina orang. Balik lagi menjadi cermin ajaib nih. Ya, kenapa kita sampai dilakukan seperti itu? Balik lagi ke cermin ajaib. Artinya ada sesuatu yang salah di diri kita. Ya. Ada sesuatu yang salah di diri kita dan apa nih yang mesti kita perbaiki. Ya. Baik. Jadi makanya tadi dibilang kita harus berbuat baik tetap, tapi berhati-hati dari dosa itu harus ya, supaya nanti Allah balasnya ada di dunia aja deh, di akhirat kita tidak dibalas lagi. Ya. Gimana Bu Kiki? Sudah jelas atau masih? Iya Bunda Elvi, insya Allah sudah jelas. Intinya harus berhati-hati dalam kalau mau berbuat dosa ya. Iya betul. Berhati-hati. Dan tadi berhati-hati karena intinya sebenarnya ada cuman pada akhirnya hanya ada dua yang kita kerjakan jika kita mau bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya, jadi kita yaitu hati-hati dari dosa dan berbuat kebaikan. Ya. Baik, itu Bu Kiki jawaban dari saya. Mudah-mudahan terima kasih. ya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu Kiki. terima kasih banyak Bunda Elvi. Ya, terima kasih Mbak Kiki dan Bunda Elvi yang sudah menjawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Di Facebook juga ada yang bertanya ini. Saya bacakan dulu yang di Facebook ya, Bunda Elvi ya. Ya. Ya, baik Bu Tuti. Ya, pertanyaannya, tolong dicontohkan cara LOP yang benar dan bisa segera terkabul. Ya, mungkin boleh langsung dibahas, Bunda. Nanya dulu, itu udah belajar mana rezeki belum? Sudah ikut TOR dulu ini ya. Belajar mana rezeki ya? Tahu ya step-stepnya LOP. Dikabulkan sama Allah. Balik lagi ke kita lagi gitu. Apa yang sudah kita lakukan, coba deh lihat step-stepnya 10 langkah ajaib menjadi insan magnet rezeki. Kita mintanya sama Allah. Masalah Allah nanti mau kabulin, mau enggak, ya kita nggak boleh kecewa. Karena rencana Allah pasti yang terbaik. Rencana Allah pasti yang terbaik buat kita. Ya, kita manusia berikhtiar. Kita LOP, tapi kita juga nggak lakuin sholat hajat, nggak minta sama Allah, tidak menjaga dosa, ya, masih terus megangin, menggenggam apa yang bukan punya kita, gitu. Ya itu akan jauh nanti, jauh dari apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi kalau mau LOP-nya cepat terkabul, dekati Allah, dekati Allah. Ya, gitu ya Bu Tuti ya. Jadi dekati Allah. Gimana cara mendekati Allah? Ayo ikut buka tuh ada ESQ yang magnet rezeki ya, di situ ada, boleh dipelajari di audio di mana itu ada semua. Ya. Dengarkan lagi audio Law of Projection ya, dan praktekkan. Tapi tetap kuncinya adalah dekati Allah. Ya, baik, mudah-mudahan bisa jelas ya jawabannya ya, Bu Tuti. Ya, membahas LOP ini perlu waktu setengah hari ya, Bunda. Betul.
Betul. Tapi yang pasti yakinnya juga sih, harus yakin yang dia lakukan itu pasti akan terjadi. Iya. Kemudian juga kalau kita meminta LOP kita segera terkabul juga, nah itu juga sudah menjadi perisai juga itu. Betul. Iya. Dan jangan sampai justru kita sendiri yang mematahkan. Gitu. Karena kalau udah dipatahkan sendiri udah langsung ya udah nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Karena kita LOP-nya apa nih? Ya Allah, saya LOP pengen punya rumah yang harganya 1 M. Nah, ketika itu udah kita hajatkan, muncul pikiran, tapi gimana ya? Kan saya nggak ada pemasukan yang nggak bakal ada pemasukan segitu. Nah, udah ada kata tapi, udah patah deh. Karena apa? Saya nggak rasa kita nggak yakin sama Allah. Kita nggak yakin keajaiban itu terjadi. Sementara keajaiban itu terjadi hanya untuk mereka yang percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, gitu Bu Tuti ya. Mudah-mudahan yang nanya bisa terima nih penjelasannya. Ya, ikutin aja semua ilmu mana rezeki ya. Betul. UMR. Insya Allah. Dan dengan bahasanya seperti juga harusnya udah yakin ya. Kalau itu jadi ada sirat kurang yakinnya kalau pengen buru-buru itu. Iya, betul Bu Tuti. Karena kita seakan-akan mendikte Allah gitu. Iya, betul sekali Bu. Ya. Ini ada juga di sini Pak Rahmatullah yang angkat tangan, betul Pak Rahmat? Ya, unmute-nya mungkin di ini dulu Pak. Masih unmute ya. Ya, silakan Pak Rahmat. Ya. Nah, ini saya akan menanggapi ya, menanggapi tentang dosa tadi ya. Halo, jelas? Iya, jelas Pak. Ya, akan menanggapi tentang dosa ya. Dosa itu ada yang kaitannya dengan Allah dan ada kaitannya dengan manusia. Kalau yang kaitannya dengan manusia, kita wajib meminta keredoannya kepada manusia yang tersebut ya. Setelah manusia itu redho, kemudian baru kita istighfar kepada Allah ya. Itu kaitan dengan dosa. Kalau kaitannya dosa dengan kita dengan Allah, tidak ada hak-hak adami, nggak ada kaitannya dengan manusia, kita boleh langsung meminta maaf pada Allah ya, istighfar langsung minta maaf. Terus yang selanjutnya ada sebuah hadis mengatakan bahwa ada 3 jenis dosa yang langsung Allah azab di kehidupan dunia. Jadi langsung dibayar cash dengan oleh Allah di dalam kehidupan di dunia ini. Yaitu pertama tarikus sholat, meninggalkan sholat. Yang kedua zina, ya. Yang ketiga durhaka kepada orang tua, ya. Itu tiga perbuatan dosa yang langsung Allah azab di dalam kehidupan dunia ini tanpa menunggu akhirat nanti, ya. Nah, bentuknya macam-macam. Mungkin bisa bentuknya musibah, bencana, atau kehilangan sebagainya, ya. Bisa juga bentuk kesusahan hidup atau bisnis yang tidak kunjung goal, sukses dan sebagainya. Itu merupakan suatu bentuk balasan dari Allah dalam kehidupan di dunia ini. Untuk dosa-dosa ya, setiap dosa itu balasannya berbeda-beda nanti di akhirat. Untuk meninggalkan sholat berbeda balasannya, meninggalkan puasa balasannya berbeda, dan macam-macam dosa ya. Cuma yang membedakan kita dengan orang kafir, kita tidak kekal dalam penyiksaan ya, tidak kekal di neraka ya. Sampai dosa kita hilang, maka kita akan diangkat dari neraka, akan dikembalikan ke tempat kita asal, yaitu surga ya. Nah, berbeda dengan orang kafir yang selama-lamanya disiksa, diazab ya, sesuai dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, jadi setiap orang kafir juga diminta untuk menunaikan sholat gitu ya. Karena dia tidak melaksanakan sholat, jadi disiksa
dengan siksaan sholat, dengan siksaan puasa dan sebagainya. Terus menerus ya, kekal abadi. Berbeda dengan kita, selagi masih ada iman di dalam hati kita, maka kita akan kembali ke tempat asal kita, yaitu surga ya. Itu penjelasan dari saya ya, sedikit ya. 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 Ya, sudah selesai. Ya, baik Pak Ahmadullah ya Pak ya. Ya, Pak Rahmatullah. Ya. Ya, terima kasih terima kasih tambahannya, tanggapannya, dan betul sekali itu yang disampaikan Pak Ahmad tadi, ya. Jadi bisa buat tambahan buat teman-teman semua nih, tambahan wawasan pengetahuan buat teman-teman semua yang di sini. Ya. Terima kasih Pak Ahmadullah ya. Ya, sama-sama. Ya. Ya, Bu Tuti, silakan Bu Tuti. Ya, terima kasih Pak Rahmat atas tanggapan dan tambahannya ya. Mudah-mudahan nanti bisa ikut TFT juga nih. Ilmunya sangat keren. Saya kenal Pak Rahmat ini dari pas training guru-guru. Ya, sinyalnya di saya juga alhamdulillah keren ini. Oh. Tapi cukup jelas di LV atau di teman-teman? Jelas, silakan lanjut Mbak Tuti. Ini ada. Oke, ini ada dari Facebook, saya bacakan ya. Iya, baik Bu Tuti. Bunda, saya berusaha semua yang saya lakukan karena Allah, tapi kadang terbetik kerja keras. Ingin kerja keras kita dihargai. Ceritanya, saya diamankan menjadi ketua Badan Kesejahteraan Masjid di desa saya. Saya ada program untuk memakmurkan masjid, ada acara tiap 40 hari sekali. Tapi ada yang protes, apa kegiatan tersebut? Saya jadi sewot Bu Elvi ini. Bagaimana saya bisa bersikap tetap konsisten semua karena Allah? Wow, dahsyat. Bagaimana bisa konsisten? Ya. Balik ke niatnya lagi ya. Kembali ke niatnya lagi. Ibu niatnya apa Bu di awal gitu? Niat awalnya apa? Karena Allah katanya Bu. Iya, kalau niatnya karena Allah dan yakin itu adalah baik ya. Ya, kalau namanya orang ada biasa nih, ada begini yang sini ya sana nanti malah nggak jadi Bu. Ibu sesuai ininya aja deh prosedurnya gimana. Oh, Bapak ini ya. maaf Pak Abdul Latif. Maaf Pak, ya oke Bapak. Jadi kalau memang niatnya adalah untuk kebaikan, ya teruskan aja Pak gitu. Ya, karena kan yang tahu tuh niat kita hanya Allah gitu loh. Dan ketika kita sudah meniatkan karena Allah, tapi yang lain masih nggak banyak omongan ini, omongan itu, ya Bapak ajak aja bicara orangnya gitu ya, dan ajak bersama-sama untuk menjalani Pak, ya menjalani apa yang sedang Bapak kerjakan sekarang gitu. Tapi kalau Bapak sudah jelaskan kepada mereka, mereka juga nggak mau, tetap suuzon, ya sudah gitu. Doakan saja mereka supaya mereka bisa menghargai apa yang sudah Bapak lakukan. Baik Pak, gimana Pak? Sudah bisa diterima jawaban saya? Ya, terima kasih Bunda Elvi, dan itu tadi pertanyaan di Facebook Bunda. Oh iya. Ada satu lagi pertanyaan di Facebook itu yang ditanyakan oleh Ibu atau Bapak ya, Holly Hosliwardi. Pertanyaannya adalah, tolong dicontohkan cara LOP yang benar dan bisa segera terkabul, kata beliau. Oh,
Itu tadi udah dijawab. Oh, udah dijawab. Oke, baik. Baik, ini- baik kalau gitu. Nah, ini ada kalau gitu dari Zoom. Di Zoom ada nih ya. Bunda Elvi tanya dong, mana dengan LOP agar pencapaian sementara waktu yang ditetapkan atau deadline-nya? Apakah itu juga bersifat memaksa Allah? Mohon penjelasannya. Ya, baik nih. Bagaimana dengan LOP agar pencapaian target sementara waktu yang ditetapkan deadline-nya? Iya, kita nggak bisa maksa Allah. Kita nggak bisa mendikte Allah. Manusia hanya berusaha berikhtiar ya dan menjalankan apa yang memang kita harus jalanin gitu ya. Nah, ketika kita meminta sesuatu sama Allah, tapi kitanya juga jauhin Allah gitu loh. Kitanya nggak sepenuh hati mendekat ke Allah gitu ya. Ya, jadi kalau Allah nggak penuhi tepat waktunya, ya kita nggak boleh kecewa. Kita nggak boleh kecewa karena apa yang sudah jadi rencana Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Ya. Tetap berprasangka baik pada Allah. Jadi kalau ya Allah pokoknya aku mau punya mobil dalam waktu 1 tahun ini. Nah terus kok Allah kita suruh kita paksa kita ya Allah loh yang butuh itu Allah tuh nggak butuh kita loh. Kita yang butuh sama Allah. Ya jadi jangan mendikte Allah, jangan memaksa Allah. Ketika kita pengen punya sesuatu, kita LOP-kan, ya udah kita LOP-kan. Ya. Tapi jangan pernah mendikte Allah. Ya. Lakukan aja apa yang kita magnet rezeki tahu kok step-stepnya LOP itu bagaimana sih dia lakukan. Ya. Tapi tidak ada maksa. Ya Allah, pokoknya tahun ini saya harus dapat ini. Ya Allah, tahun ini. Akhirnya nanti kita kecewa loh, Bu. Kita kecewa. Kan Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang pegang ubun-ubunnya kita. Dekati Allah, bikin Allah terenyuh lah dengan cara kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu, bahwa bukan hak kita untuk memaksa kehendak kita kepada Allah. Baik. Ya, gimana Ibu Intan ya? Ibu Intan dari Pekanbaru tadi yang nanya ya, Bu Tuti. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu. Insya Allah. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, kalau ada yang lanjutan ya, ada yang mungkin lebih tepatnya pantaskan diri begitu ya Bunda Elvi untuk lakukan LOP gitu. Ya, ini langsung saya pantaskan diri artinya pantaskan diri mendekati ke Allah, tapi tidak mematahkan apa yang sudah kita LOP-kan. Ya. Jadi pantaskan diri, oke, betul ya. Ketika melakukan LOP, tapi yakin, yang utama yakin pada Allah. Baik, jadi kalau misalnya kita memantaskan diri juga, tapi kok kayaknya nggak pantas ya gitu. Saya nggak mau minta sama Allah yang tinggi-tinggi lah, yang kecil-kecil aja gitu, karena saya nggak pantas ya. Semuanya sama kok di mata Allah. Gitu ya. Ketika LOP yang kunci utamanya adalah yakin kepada Allah bahwa Allah akan kabulkan apa yang kita inginkan. Dan pantaskan diri kita betul, tapi jangan patahkan diri kita dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, begitu Pak Tri Fauzian ya. Mudah-mudahan bisa memahami penjelasan saya.
Ya, silakan Bu Tuti, Aiden. Amin, mudah-mudahan penjelasannya cukup dimengerti ya. Wah, ini ada pertanyaan lanjutan lagi. Bun, berarti nggak harus cepat dia wujud. Intinya aku yakin. Ya, yakin. Baik, yakin karena Allah itu pasti memberikan tepat pada waktunya. Ya. Misalnya, saya punya kejadian gini. Saya kepengen berangkat umroh dari beberapa tahun yang lalu. Uangnya ada, tapi nggak bisa berangkat. Allah belum izinkan saya sampai ke sana. Kemudian dapat kesempatan umroh, tapi terganjal di visa atau apa ya waktu itu ya. Artinya, kemudian yang ketiga, uangnya ada, tapi ternyata paketnya mahal banget. Tetap saya nggak bisa berangkat selama 3 tahun. Nah, suatu ketika di tahun keempat, saya tuh memang LOP. Ya Allah, saya pengen berangkat umroh tahun ini. Ya. Tapi apa saya maksa? Enggak. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Tapi saya punya niat seperti itu. Ya. Dan qadarullah yang duit pas-pasan, saya bisa berangkat dengan paket yang di atas 33 juta. Ya. Saya nggak pengen, ayo cepat terwujud, nggak. Saya yakin, ya, yakin Allah akan kasih tepat pada waktunya. Karena apa? Ketika saya punya uang hanya segini, Allah mampukan saya berangkat dengan harga yang lebih tinggi dari itu. Jadi intinya keyakinan kita, dan aku yakin memang harus, tapi yakin juga bahwa Allah itu memberikan tepat pada waktunya. Waktunya menurut siapa? Menurut Allah. Bukan menurut kita. Ya. Jadi kalau misalnya, saya sudah melakukan semuanya, tapi kalau Allah nggak kasih, gitu. Allah belum kasih juga sampai saat ini. Ya udah, tenang aja, prasangka baik aja sama Allah. Allah pasti kasih, hanya waktunya Allah yang atur nanti. Ya, baik, begitu ya Ibu Riana. Mudah-mudahan semua teman-teman yang ada di sini LOP-nya dikabulkan sama Allah dan yakin sepenuhnya bahwa akan dikabulkan oleh Allah. Karena keajaiban datang hanya untuk mereka yang percaya pada Allah. Ya. Baik Bu Tuti. Ya, terima kasih Bunda Elvi. Alhamdulillah, mudah-mudahan lebih jelas lah tentang LOP ini ya, Bunda Riana. LOP itu pasti akan terwujud kalau energinya juga sudah sampai ya, sudah penuh gitu kan. Kemudian kalau misalnya belum, ya Allah belum izinkan. Bisa jadi mungkin dosa-dosa kita juga masih banyak gitu kan. Salah satu minta keajaiban juga itu juga udah jadi perisai juga ya. Oke, karena waktunya juga Aiden lagi monitor Kak Aiden. Ya, monitor. Selesai kajian, Aiden ini ingin menyampaikan program dari Magnet Rezeki. Silahkan Aiden. Oh, saya pamit dulu. Jangan. Boleh? Enggak, maksud saya pamit sama audiens dulu. Belum. Oh, belum ya? Belum. Nanti habis ini baru boleh Bunda tutup. Ini belum ditutup ini. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Elvi untuk pembahasannya hari ini yang memang menurut saya sesuatu yang cukup dalam ya, karena kenapa saya bilang cukup dalam, karena memang perlu keyakinan di sini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga di beberapa kali kajian, kalau dulu saya setiap ingin sesuatu, saya ngotot dulu melakukannya, ketika sudah mentok baru ke Allah. Gitu, itu yang saya lakukan. Tapi ternyata ya
nggak benar Pak, gitu ya. Dan sekarang saya rubah. Jadi apa-apanya sekarang saya ke Allah dulu, baru setelah itu saya mulai melakukannya, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Dan mudah-mudahan itu menjadi pengalih, faktor pengalih 1, 2, 3 dan lain-lainnya buat hidup saya. Nanti kelak ketika kita pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah tentunya, kita punya beberapa kegiatan saat ini, khususnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Magnet Rezeki, Yayasan Magnet Rezeki Indonesia. Yang pertama itu adalah kita tetap bersama pejuang-pejuang MR Box mengadakan donasi makan siang khususnya kepada orang yang membutuhkan. Itu silahkan, nanti banyak sekali ada pejuang MR Box PMB istilahnya di sini. Ada siapa yang hadir hari ini ya? Yang hadir hari ini, wah ini nggak ada yang hadir hari ini. Bunda Elvi juga PMB kah? Oh, PMB ada di Bengkulu, ada PMB-nya. Enggak, maksudnya Bunda Elvi jadi PMB juga enggak? Enggak, ada pengurus Korwil yang menjadi PMB di sini. Ya, kebetulan saya jadi PMB-nya. Oh iya. Jadi silahkan donasinya nanti di 15.000 per box ya, disampaikan ke rekening Korwil pusat. Nanti kalau mau bisa japri saya atau teman-teman yang PMB yang lain. Selain itu juga Yayasan Magnet Rezeki Indonesia juga melakukan sedekah penggalangan dana untuk sarung. Ini Mbak Anggi bisa disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, satu dari sekian banyak sedekah yang amalnya mengalir terus adalah sedekah sarung. Kenapa? Karena sepanjang sarung tersebut masih dipakai untuk sholat oleh penerimanya, maka sepanjang itu juga penyumbangnya mendapatkan amal sedekahnya. Korwil Yayasan Magnet Rezeki, tepatnya Yayasan Magnet Rezeki Pusat, dan tentunya bekerjasama dengan seluruh korwil-korwil yang ada di Indonesia, berencana untuk memberikan sedekah sarung untuk santri dan duafa di seluruh Indonesia. Menarik, setelah saya mencari tahu, ternyata menurut Kementerian Agama ada kurang lebih 26.973 pondok pesantren yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan tahukah Anda, ternyata Banten merupakan provinsi terbanyak kedua setelah Provinsi Jawa Barat yang menduduki posisi pertama. Ada 60.897 santri yang mukim, sementara yang santri yang dan non mukim itu ada 96.042 orang non mukim. Nah, sahabat, kita akan coba untuk memberikan sarung tersebut. Harga sarungnya hanya 30.000 per sarung per orang. Dan silahkan Bapak atau Ibu sekalian, sahabat-sahabatku, mentransferkan uang itu ke BNI Syariah, rekening atas nama Yayasan Magnet Rezeki Indonesia dengan nomor 905995000. Tolong sertakan kode unik 004 di belakang jumlah yang ditransfer agar kami mudah dalam mendata dapat jumlah sumbangan yang sudah disampaikan. Demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama terhubung. Iya, silakan kalau memang sahabat-sahabatku ada rezeki yang mau disumbangkan, bisa melalui nomor rekening yang di atas tadi. Dan kemudian
kita juga punya di rezeki, punya Dinar Hore Rozikin. Silahkan, nanti ada juga wakil resmi dan pejuang Dinar Hore Rozikin. Silakan hubungi masing-masing. Dan kita memang saat ini ada dinar yang itu saja terbit, yaitu dinar 2 dinar, ya, di 2 dinar, 1 keping itu 2 dinar. Nah, nanti silakan dihubungi. Itu yang bisa saya sampaikan, sahabat-sahabatku, berita dari Yayasan Magnet Rezeki Indonesia. Silakan Mbak Tuti. Ya. Baik, terima kasih Aden. Itu program-program dari Korwil ya, Korwil dan Korwil pusat dan Korwil daerah, bukan Korwil daerah ya. Ya, Korwil Banten. Ya, mudah-mudahan teman bisa mengikutinya juga ya. Jadi kalau misalnya kita, biasanya sih saya yakin orang-orang itu setiap lebaran itu biasanya kasih mereka sarung-sarung kan, bukan satu, tapi kalau misalnya kita kumpulkan itu banyak dan banyak orang yang menggunakan dengan insya Allah. Oke, baiklah, kita kembali lagi. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Masih hadirkah Bunda Elvi, mana nih? Iya masih ada. Oke. Silakan yang ingin disampaikan di akhir acara. Ya, baik Bu Tuti, Aiden, Mbak Anggi, ya, dan teman-teman yang lain. Ini mudah-mudahan saya berharap apa yang kita bagikan tadi bisa kita ini perlu dicas terus nih ilmu ini, nggak bisa cuman udah dengerin sekali udah, pas lagi ada masalah baru dengerin lagi, pas lagi ada problem persoalan apa baru kita dengerin, sibuk cari audionya apa ya, audio ini ya, kebanyakan begitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini bisa istiqomah, karena istiqomah untuk mempraktekkan ilmu magnet rezeki juga tidak mudah tidak mudah, tapi niatkan semuanya sama Allah. Mudah-mudahan insya Allah nanti rezeki itu memang akan datang seperti aibah untuk kita semua. Dan itu aja Bu Tuti, saya terima kasih banyak sama Aiden, Bu Tuti, dan Mbak Anggi nih sudah diundang ke sini, luar biasa. Mudah-mudahan bisa ketemu offline ya di acara Magnet Rezeki yang lain nanti. Karena biasanya saya udah ketemu Mbak Anggi udah di EMT, Aiden di EMT nih, yang keempat waktu itu. Kalau Bu Tuti udah beberapa kali nih. Baik, terima kasih banyak kesempatan buat saya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, kurang berkenan, ada yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan ketidaksempurnaan milik saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Elvi. Terima kasih juga teman-teman Aiden, Mbak Anggi. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kajian pagi ini Ahad, dan insya Allah mudah-mudahan ya Bunda Elvi juga doakan kami selalu istiqomah. Karena seperti yang Bunda Elvi tadi bilang, jadi emang ilmu magnet rezeki ini selain kita praktekkan juga kita terus recharge, kemudian kita juga terus belajar terus ya, karena ilmu itu sangat luas. Mungkin itu aja teman-teman, marilah kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kehadirannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sebelum akhir acara kita foto-foto dulu ya Bunda Elvi ya. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Elvi sudah sharing. Aiden terima kasih, Bu Tuti juga terima kasih. Ya, ini sebelum tutup seperti biasa Bunda, kita ada foto-foto dengan jamaah nih ya yang rajin setia setiap Ahad pagi. Silakan boleh di-on-kan kamera videonya dan gayanya seperti biasa, satu sama dan terhubung ya. Oke, angka 1 dulu boleh? Oke ya. 1, 2, 3. Oke, sama.
terhubung. Oke, baik, terima kasih. Terima Saya kasih. serahkan kembali, makasih Bunda Elvi. Ya. Terima kasih ya teman-teman. Ya, terima kasih Bunda Elvi, terima kasih Bu Ita, Bu Tuti, Bu Anggi, Bu Riana, Bu Tati, Bu Nayat, Bu Dwi Mulyati, Pak Rahmatullah, Pak Tri, Pak M. Gaus. Ini Pak M. Gaus apa kabar? Selama ini saya nggak ngobrol nih. Pak Ibu Aminah Saada, Bu Ana, Ibu Ida, Pak Junet. Oh, ada Bunda Ana, ada Bunda Tati, Bunda Rin. Terima kasih untuk semua. Semoga Allah membalas segala kebaikan sahabat semua, dan tentunya semoga Allah mencurahkan rezeki yang berlimpah bagaikan air bah kepada sahabat-sahabat semua. Demikian, salam satu sama terhubung. Terima kasih. Baik. Silakan Mbak Anji. Ya, saya off ya. Sampai jumpa lagi Bunda Elvi. Terima Ya, kasih. terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya, Bunda Elvi. Waalaikumsalam. Ya.